Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrina Sitoh dengan nomor NIM 2030 11 10 46. Saya berasal dari lokal PGMI 3C dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep anak berkebutuhan khusus. Baiklah, poin pertama kita akan membahas tentang pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Di sini anak berkebutuhan khusus yaitu adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak umum dan anak-anak atau rata-rata anak seusianya. Jadi, anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Sementara menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, maupun fisik. Lanjut, di sini anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek yang pertama, fisik atau motorik, yang kedua yaitu kognitif, mental, redaksi atau anak unggul, berbakat. Yang ketiga yaitu bahasa dan bicara. Yang keempat pendengaran. Yang kelima itu penglihatan. Yang keenam yaitu sosial emosi. Dan anak tersebut membutuhkan metode material atau pelayanan dan peralatan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Karena anak-anak tersebut mungkin akan belajar dengan kecepatan yang berbeda dan juga dengan cara yang berbeda. Kenapa demikian? Karena anak-anak tersebut mempunyai kelebihan tersendiri atau potensi mereka tersendiri. Baiklah, kita lanjut dengan poin yang ketiga yaitu klasifikasi ABK. Yang termasuk ke dalam ABK secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Jadi tunanetra ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total dan long vision. Jadi definisi tunanetra menurut Kaufman itu individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Selanjutnya tunarunggu. Tunarunggu ini adalah individu yang memiliki kehambatan dengan pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita ini adalah individu yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang lima, tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak atau disebabkan kelainan neuromuskular dan struktur tulang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan. Dan di sini juga ada polio dan lumpuh. Lanjut, atau autisme. Autisme ini berasal dari kata auto yang artinya tuh sendiri. Di situ penyandang autisme seperti hidup di dunianya sendiri gitu. Selanjutnya ADHD. ADHD ini yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu dikenal disingkat dengan adalah kondisi anak yang memperlihatkan ciri atau gejala kurang konsentrasi atau hiperaktif yang impulsif yang dapat menyebabkan ketidakkeseimbangan pada sebagian besar aktivitas hidupnya. Jadi lanjut, yang kesembilan yaitu lamban belajar. Ini adalah contoh anak yang berkebutuhan khusus dengan keterbatasan anak learning, disabilitas dan difabilitas. Jadi beberapa ciri yang menonjol
Antara lain itu prestasi belajar selalu rendah, terlambat menyelesaikan tugas akademik, daya tangkap pembelajaran itu lambat gitu. Itu termasuk dengan lamban belajar itu disebut a slow learner. Yang selanjutnya anak berbakat. Ini kelebihan. Anak berbakat menunjukkan pada anak-anak yang memiliki kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tingkat baik di sekolah maupun ekskul dan kegiatan minat bakatnya. Anak berbakat dengan kemampuan bakat luar biasa ini memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk membantu mereka mencapai prestasi sesuai bakat mereka yang unggul. Lanjut, anak kesulitan belajar spesifik. Di sini individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi brain injury. Lanjut. Baiklah, lanjut yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Jadi, di sini penyebab terjadi sebelum proses kelahiran. Misalnya dalam hal ini berarti ketika anak dalam kandungan itu terkadang tidak disadari oleh ibu hamil faktor-faktor tersebut. Contohnya yaitu gangguan genetika, yaitu kelainan kromosom atau transformasi. Kelainan kromosom kerap diungkap dokter sebagai penyebab keguguran bayi meninggal sesaat setelah kelahiran maupun bayi yang dilahirkan sindrom Down. Kelainan kromosom ini umumnya terjadi saat pembuahan, yaitu saat sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu. Hal ini hanya dapat diketahui oleh ahlinya saja. Yang kedua yaitu infeksi kehamilan. Infeksi saat kehamilan ini dapat mengakibatkan cacat pada janin. Penyebab adalah parasit golongan protozoa yang terdapat pada binatang seperti kucing, anjing, burung, dan tikus. Gejala umumnya seperti mengalami gejala berupa demam, flu, dan pembekakan kelenjar getah bening. Selanjutnya, usia ibu hamil. Jadi, ada beberapa hal yang menyebabkan ibu berisiko hamil, antara lain riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelumnya kurang baik. Misalnya riwayat keguguran, pendarahan pasca kelahiran atau lahir mati. Dan selanjutnya keracunan saat hamil. Keracunan saat ini hamil ini disebut dengan preeklamsia, yaitu atau stosemia adalah suatu gangguan yang muncul pada masa kehamilan, umumnya terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Selanjutnya pengguguran. Gugur kandungan atau aborsi ini adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Secara medis, pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kandungan 28 minggu dan berat fetus kurang dari 100.000 gram. Dan penyebab pengguguran kandungan antara lain kelainan ovum, penyakit ibu, mungkin penyakit ibu ini punya infeksi akut gitu, atau kelainan endokrin, trauma, kelainan kandungan. Selanjutnya kelainan plasenta, yaitu gangguan hormonal, itu arbustul pembuatan provokator sengaja digugurkan. Selanjutnya yaitu lahir prematur. Menurut dari Suyanto, spesies kebiadanan dan kandungan Rumah Sakit Budi Kemuliaan, bayi prematur adalah bayi yang dilahirkan kurang bulan menurut masa gestasinya, usia kehamilan. Adapun masa gestasinya yang pada normal adalah 30-40 minggu. Dengan demikian, bayi prematur adalah bayi yang lahir pada masa gestasi si ibu mencapai 30. Baiklah, kita akan lanjut tentang yang keduanya, yaitu selama proses kelahiran. Jadi di sini ada proses kelahiran ini yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama proses kelahiran lama, anesia prematur atau kekurangan oksigen.
Jadi lanjut yang keduanya yaitu kelahiran dengan alat bantu atau vakum. Vakum ini adalah suatu persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar keluar lebih cepat. Baiklah, lanjut dengan yang ketiga yaitu kehamilan terlalu lama atau 40 minggu. Jadi dapat dikhawatirkan membuat bayi di dalam rahim mengalami kelainan dan keracunan air tuban. Jadi lanjut yang C itu setelah kelahiran. Jadi setelah kelahiran ini ada beberapa. Yang pertama yaitu penyakit infeksi bakteri seperti TBC atau virus, dan lanjut kekurangan zat makanan seperti gizi dan nutrisi. Dan bayi pernah kecelakaan terjadi karena terjatuh. Yang selanjutnya yaitu keracunan. Keracunan yang sering terjadi pada anak adalah menelan obat berlebihan karena orang tua menaruh obat sembarangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jabarkan. Saya Fitrina Sito, sekian mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.